Buat lo semua para pecinta K-pop, lo harus banget beli handphone ini guys. Karena gue bakal mengunboxing handphone yang lagi collab sama K-pop terkenal yaitu Baby Monster. Ini adalah Oppo Reno 16 5G yang bakal kita unboxing dan juga kita hands-on guys. Handphone ini akan rilis tepat di tanggal 3 Juli 2026 guys. Tapi untuk harganya, mohon maaf banget nih kita belum bisikan dari pihak Oppo. Tapi nggak apa-apa, kita bakal coba cek dulu paket kelengkapannya. Karena guys, yang menariknya, ini handphone tuh agak berbeda. Dalam paket pembeliannya, kalian tuh akan mendapatkan yang namanya Oppo Bubble. Bang, kira-kira Oppo Bubble tuh apa ya? Ntar bakal gue jelasin, ya kan? Ini kita lihat dulu bagian boxnya. Kurang lebih seperti pendahulunya ya, nggak ada perbedaan, sama-sama aja. Warna dan tampilan boxnya, ada tulisan Oppo AI Phone, Oppo Reno 16 5G. Kemudian ada tulisan 16, logo Oppo, di bagian samping juga sama nih. Di bagian sampingnya lagi kosong, di bagian belakang ada beberapa spesifikasi yang nanti bakal kita spill satu per satu. Yang jelas untuk RAM-nya, ini kita unboxing sekarang 8/256 GB. Sebenarnya dia tuh ada dua varian guys yang dirilis. Ada lagi yang 12/256 GB. Langsung aja kita bongkar guys. Ini Oppo Bubble-nya gue pinggirin dulu ya. Nah tuh gue taruh sini. Kita cek dulu dapat apa aja. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Dalam sini harusnya ada silicone case, kemudian manual book, warranty card, dan juga SIM ejector. Ada buku petunjuk manual. Kemudian ini ada casing, kalian dapat juga. Mana dia SIM ejector nih? Di dalam kali ya, ntar kita cari ya. Nah, ini unit dari handphonenya. Kita pinggirin dulu. Terus di dalamnya kalian akan mendapatkan kepala charger. Sudah super FUK ya. 80 watt. Wah, ini mantap banget sih guys. Oke, kemudian kalian akan mendapatkan lagi kabel USB Type-C punya. Mana dia tuh? Oh, ini dia nih. Tara, nih ya. USB Type-C. Dan di bagian bawahnya ini ada SIM ejector, nyempil. Oke. Kurang lebih seperti itu paket pembeliannya. Untuk Oppo Bubble-nya nanti bakal kita buka. Tapi sebelum itu guys, kita bakal masuk ke sesi hands-on dulu bro. Kita buka dulu kertas pembungkusnya guys. Anjay. Keren ya. Kalau misalkan lu jeli, kalau gue gini-giniin ya. Ini tuh ada desain yang mereka sebut sebagai 3D Pop Planet Design. Jadi tuh kayak ada timbulan-timbulan planet tergantung kalian ngelihat dari sudut yang mana dulu nih guys. Tuh, dia tuh bakal bergerak-gerak. Beda banget dari desain-desain handphone yang lain. Nah, varian warna yang kita unboxing dan hands-on sekarang guys, ini adalah warnanya putih Bima Sakti. Kalau secara desain, kurang lebih sih sebenarnya sama ya, seperti yang lain-lain ya. Cuman, desain back covernya ini nih yang agak beda, yang mereka sebut sebagai 3D Pop-Up Planet Design. Nah, karena di sesi unboxing dan juga hands-on, gue bakal kasih lihat kalian bagian atas, bawah, dan juga kanan kirinya. Kalau kita cek di bagian atas, ini ada sesuatu hal yang cukup menarik juga, karena di Oppo Reno 16 5G guys, kalian tuh punya yang namanya IR Blaster. Ini fungsional banget ya, yang jelas. Untuk pengganti remote elektronik di rumah kalian, entah itu TV, AC, dan lain-lain. Terus ada antena juga, pojok kanan dan kiri, 2. Di bagian sampingnya, nih ya, ini ada antena, 1, 2. Terus ada tombol power, dan juga tombol volume up and down. Entah tombol powernya ini atau yang ini nih. Karena di handphone ini dia tuh punya yang namanya AI guys. Ada AI key. Ntar kita cek ya apakah ini atau ini AI key-nya. Oke, geser lagi ke bagian sampingnya lagi. Ini yang gue bilang tadi ya, antara tombol power ataupun AI key. Nanti bakal kita cek fungsionalnya. Terus di bagian bawah, ini ada speaker, ada mic, 2 antena, kemudian port USB Type-C untuk charging, dan ada slot untuk SIM tray yang bakal kita buka. Ini kan internalnya 256 tadi. Apakah dia ada slot untuk micro SD atau enggak? Kayaknya sih pasti nggak ada ya bro. Jarang banget nih handphone yang sekarang ada slot micro SD-nya harga segini. Jadi dia tuh cuma bisa menampung 2 slot SIM card aja tanpa kalian bisa extend pakai micro SD untuk internal storage. Tuh, cuma SIM 1 sama SIM 2 doang. Dari bagian atas, bawah, kanan, dan juga kiri, kita bakal move untuk ngebahas kameranya. Nah, kalau kita lihat dari setup kamera, ini juga sesuatu hal yang menurut gue nih cukup menarik guys. Karena Doski ini punya setup kamera triple guys, 3 kamera yang resolusinya itu sama-sama 50 megapiksel. Ada wide-nya, kemudian ada telephoto, dan ada ultra wide-nya juga, including sama always. Jadi buat teman-teman yang kadang kalau ngambil video agak suka shaking tangannya, suka tremor, ini berguna banget. Terus di bagian sini ada flash-nya juga guys.
dan nanti kita bakal coba cek untuk fitur-fitur kameranya. Sip, kita bakal berlanjut lagi. Gue nyalain dulu handphonenya untuk ngebahas bagian layar dan juga jeroan lain, bro. Nah, tadi kan gue bilang ya, ini tuh handphone punya yang namanya AI Key. Ternyata AI Key-nya tuh adanya di sebelah sini, guys. Yang ini tombol power fungsionalnya. Adanya di sebelah kiri dari handphone ya. Kalau kita pencet, tuh, dia bakal langsung keluar Snap Key. Unlock Snap Key, got it? Tuh, ada banyak tuh yang bisa lu pakai. Snap to Mind Space, kemudian Do Not Disturb, banyak banget ya. Tuh, flash bisa dinyalain dari sini, tergantung kalian tuh mau pakainya untuk apa. Nah, kalau kita cek dari segi layar, sebenarnya ini salah satu handphone yang punya ukuran cukup compact. Pas banget untuk ukuran tangan-tangan Asia gitu, guys. Secara bentang layar, Doski ini punya layar 6,32 inci, bro. Screen to body ratio-nya di angka 89,5%. Panelnya tentu ini pakai AMOLED ya, karena bening banget, 1 billion color. Refresh rate di angka 120 Hz. Kemudian udah HDR10 Plus juga. Untuk nits-nya nyampe 600, peak brightness-nya tuh nyampe di angka 3600. Dengan resolusi di angka 1216 kali 2640 pixel dan rasionya 19,5 banding 9. Dan ini dilapisin juga sama yang namanya Crystal Guard. Jadi secara proteksi layar harusnya sih cukup oke ya. Terus kalau kalian cek nih di bagian atas tengah nyempil, ini adalah ada kamera selfie, guys. Yang resolusinya pun ini menurut gue cukup oke banget, 50 megapiksel ya guys. Ada ultra wide-nya juga dan kamera depan belakang spesialnya bisa ngerekam video di format 4K. Nanti bakal kita spill. Tapi sebelum itu kita cek dulu jeroan-jeroannya guys. Ya, kita masuk ke bagian setting, terus kita buka about phone. Oke, untuk OS-nya seperti biasa handphone Oppo dia pakai ColorOS. Base on-nya adalah 16 dan pasti bakal dapat updatean beberapa tahun ke depan. Untuk internal storage-nya sendiri 256. Chipsetnya guys, dia pakai Snapdragon 7 Gen 4 ataupun 7 Gen 4. Baterainya udah 6700 mAh, including sama fast charging Super VOOC 80 watt. Nah, RAM-nya ini guys, 8 GB ya yang kita unboxing sekarang. 8 plus 8 total 16, adapun varian lain itu ada yang 12 GB. Udah ya kayaknya kurang lebih seperti itu ya. Gitu guys. Nah, buat lo yang penasaran bang, kira-kira hasil fotonya kayak gimana, kemudian menu-menu kameranya ada apa aja. Nah, ini yang spesial guys, karena nih handphone beda dari yang lain kalau kita ngomongin soal kamera. Nah, sebelum itu, gue akan tunjukin dulu, ntar dulu deh ya, ini dulu nih. Gue akan tunjukin yang namanya Oppo Bubble. Ini fungsionalnya untuk kalian foto selfie, tapi beda dari handphone-handphone yang lain bro. Ya, ini gue buka dulu. Unik banget sih bro, menurut gue ya, karena gue udah lihat tuh di Tok kemarin, ya kan? Nah, ini dia nih, si Oppo Bubble-nya. Tuh, bentuknya bulat, ya kan? Di dalamnya ada apa lagi sih dia? Oppo Bubble itu. Terus ada apa lagi? Oh, kalau nggak mau ditempel di handphone, dia tuh bisa dijadiin gantungan kunci, cok. Tuh ya. Ini cewek-cewek demen banget nih kata gue. Lu para pecinta Baby Monster, lu beli dah nih, karena ini collab sama Baby Monster tuh, bisa jadiin gantungan. Keren ya, lucu ya? Ini manual book kayak biasa lah ya, standar-standar. Fungsi dari Oppo Bubble ini guys, sebenarnya adalah untuk kalian selfie. Dia sebagai layar keduanya. Caranya adalah, kalian harus pakai dulu case-nya. Set. Yang, tuh kan. Pakai dulu case-nya seperti ini. Tinggal lu tempel aja nih si Oppo Bubble-nya. Tapi gue nyalain dulu deh. Nah, ini udah nyala guys. Oke. Kita bakal coba tes tuh, tinggal di slide to unlock. Nah, di sini kalian tuh bisa langsung konekin ke handphonenya guys pakai Oppo Bubble namanya. Ini gue tunjukin ya. Di dalam handphone Oppo-nya ada aplikasi yang namanya Oppo Bubble. Kalian tinggal connect aja, masuk aplikasi. Tuh, tinggal konekin aja. Dan nanti kalian bisa selfie pakai handphone ini guys. Nanti gambar selfie-nya ada di sebelah sini sebagai layar kedua. Kalau kita swipe kayak gini, tuh ada connect to kamera, tinggal lu tempel aja di sini, tas, ya kan? Nanti lu bisa selfie. Nah, buat teman-teman yang penasaran kira-kira bang, fitur kameranya ada apa aja? Oke, gue bakal spill ya. Kita masuk ke kamera. Nah, di sini guys, di pojok sebelah kiri ada mode pop. Ini tuh ada semacam efek-efek gitu bro, ada basic, ada instant film, ada digicam, ada light link, kemudian Potra film, positif film, banyaklah di sini yang bisa kalian pakai. Terus videonya seperti yang gue bilang tadi ya, dia tuh bisa ngerekam mentok sampai 4K. Ini 4K. 4K-nya itu bisa di 60 fps, mantap bro.
Kemudian foto juga di sini ada beberapa filter yang bisa kalian pakai tuh kayak biasa lah ya. Ada beberapa filternya. Ada mode portrait untuk foto bokeh ala-ala gitu bro. Ada more, di sini more tuh ada mode night, ada high res, pano, pro video bisa lo pakai, slow mo, time lapse, underwater. Nah ngomongin soal underwater, ini handphone tuh termasuk punya sertifikasi yang lengkap. Dia tuh punya IP69K guys. Nah ngomongin soal foto underwater ya, dia ini punya IP rating yang komplit menurut gua. Ada IP66, IP68, IP69 plus IP69K. Jadi ini handphone guys, bisa lo ajak foto di dalam air, kecuali air laut, ya kan? Oke, terus ada mode stiker, ada teks, ada scan dokumen. Wajar seperti biasa. Kalau kita balik, nah di mode selfie ini guys, dia tuh bisa ngerekam videonya sampai 4K juga seperti yang gue bilang tadi. Tuh ya. 4K-nya bisa 60 fps pula. Nih, lo lihat. Mantep ya. Kurang lebih seperti itu guys, sesi unboxing dan juga hands-on kita kali ini. Mohon maaf, gue nggak bisa terlalu detail ya, karena kemungkinan handphone ini nanti bakal kita review atau kita compare. Kira-kira kalian mau compare sama handphone apa? Langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat lo semua yang pengen ngebeli handphone ini, tahan dulu brother, sabar. Karena untuk informasi detail harganya, gue belum dibisikin. Tapi kalau kita menelisik nih ya, dari informasi harga global, ini di Thailand udah ada guys. Harganya sekitar 19.999 baht. Atau kalau kita rupiahin, sekitar 10 juta. Untuk varian yang 8/256. Untuk varian tertinggi 12/256 itu dibanderol dengan harga 22.999 baht. Atau sekitar 12 juta rupiah. Tertarik atau tidak guys? Langsung aja tulis di kolom komentar. Bewok pamit. Assalamualaikum bro.